Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap malam sampean semua saya suruh membaca Yasin? Itu karena fadilah surat Yasin banyak sekali. Di antara fadilah surat Yasin, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka besoknya ia akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampean setiap malam Jumat membaca surat Yasin, besok harinya dosa-dosanya sampean akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ojo jarak. Jarak itu maksudnya mengine wis maca Yasin, engko esuk-esuke aku mengi wis maca Yasin iki dina iki paling dosane wis di ngapura ring Gusti Allah. Dina iki dina Jumat iki aku tak maksiat bae lah. Wong wis di ngapura ring Gusti Allah. Kuwi arane jarak. Tidak boleh. Maka dari itu kita alangkah baiknya membaca surat Yasin tiap malam. Kalau tidak bisa, ya setiap malam Jumat sekali. Tapi jika sampai berangkatnya kok langsung di sini awal, itu membaca Rotibul Atos, membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Tabarok, membaca Asmaul Husna. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, apabila ada orang yang akan meninggal dunia, seumpama Willy wis cekak-cekik, alhamdulillah iki seumpama Willy wis cekak-cekik, ambekane wis tekan, terus dibacakan surat Yasin, maka Allah akan memudahkan keluar rohnya Willy. Mulane nek sampean kok ana wong sing wis cekak-cekik sakaratul maut, wacake Yasin sepisan ora metu ruwe, ping pindho ora metu ruwe, ping telu ora metu ruwe maneh tinggal. Ping telu insyaallah metu ruwe. Terus Kanjeng Nabi juga bersabda, barang siapa yang ziarah kubur, kemudian di atas kuburan membaca Yasin, terus tahlil, terus dongo, maka Allah akan meringankan dosanya, atau Allah akan meringankan siksanya ahli kubur. Wong sing nang jero
kuburan mau dengan sebab sampean ziarah, sampean maca Yasin, siksa di kuburan itu akan ringankan. Makanya kalau di antara kita ada saudara yang sudah meninggal dunia, sering-seringlah diziarah, membaca ya, setelah Yasin membaca kemudian doakan. Itu fadilah membaca surat Yasin. Kemudian jikalau yang di kuburan itu ke orang-orang soleh, tidak disiksa sama Allah, ketika kita membaca Yasin dan tahlil di atas makomnya orang-orang soleh, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita seperti kebaikannya orang-orang soleh yang ada di dalam kubur yang didoakan. Ini fadilah di antara fadilah membaca surat Yasin. Oleh karena itu berangkat ngajinya yang kasih orang usah nang kamar hubungan dopok niki ora usah, langsung begitu Pak Yai wiridan sampean langsung wiridan terus maca Yasin. Terus fadilahnya surat Waqiah, di antara fadilahnya surat Waqiah pernah diriwayatkan di dalam salah satu hadis bahwa sahabat Utsman bin Affan silaturahim kepada Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh sahabat Utsman, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang engkau rasakan?" Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Saya takut terhadap dosa-dosaku yang banyak." Kemudian Utsman bertanya lagi, "Apa yang engkau sukai wahai Abdullah bin Mas'ud?" Abdullah bin Mas'ud kemudian menjawab, "Saya sangat suka terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat Utsman bertanya lagi kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang sakit tadi, "Apakah saya perlu panggilkan dokter wahai Abdullah bin Mas'ud?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidak usah." "Apakah saya perlu mengumpulkan orang-orang yang engkau cintai, keluargamu semua?" Terus Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidak perlu." Kemudian Utsman bin Affan bertanya lagi kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau ditanya, "Apakah engkau perlu harta wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud?" Sahabat bin Mas'ud menjawab, "Saya tidak perlu harta wahai sahabat Utsman. Barangkali harta ini untuk anak-anakmu wahai sahabat Ibnu Mas'ud." Apa jawab sahabat Ibnu Mas'ud? "Wahai sahabat Utsman, bahwa sesungguhnya anak-anakku semua
sudah saya suruh setiap malam membaca surat Waqiah. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau membaca surat Waqiah setiap malam, maka hidupnya selamanya tidak akan menjadi orang fakir. Ini fadilah membaca surat Waqiah. Mulane nek sampean sering maca Waqiah setiap wengi, insyaallah sampean kabeh ora dadi wong fakir. Diistiqomahke maca surat Waqiah setiap malam. Paham? Paham? Membaca surat Waqiah setiap malam, fadilahnya insya Allah Allah akan memberikan kepada kita semua, memberikan sifat yang tidak pernah fakir. Terus apa fadilah surat Tabarok? Kenapa saya suruh membaca surat Tabarok setiap malam? Sebab barang siapa yang sering membaca surat Tabarok setiap malam, maka insya Allah ketika kelak kita sudah meninggal dunia, kita di alam kubur, maka Allah akan meringankan siksa kita semua. Itu fadilah surat Yasin, fadilah surat Waqiah, dan fadilah surat Tabarok. Maka dari itu, begitu selesai jamaah sholat maghrib, salaman, sampean langsung ngaji, langsung wiridan, membaca Rotibul Atos, membaca surat Yasin, membaca surat Waqiah, membaca surat Tabarok, membaca Asmaul Husna. Terus apa fadilahnya membaca Asmaul Husna? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99. Jikalau kita istiqomah, kita bisa langgeng membaca Asmaul Husna, insya Allah kita semua akan difutuh, akan dibukakan hatinya, akan dibukakan pikirannya, sehingga kita semua akan menjadi orang yang soleh, soleha, akan menjadi orang yang cerdas, akan menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan setelah kita semua tahu fadilahnya Rotibul Atos, fadilahnya surat Yasin, fadilahnya surat Waqiah, fadilahnya surat Tabarok, fadilahnya Asmaul Husna, kita semua semakin rajin, semakin giat, semakin mempeng, semakin istiqomah mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Itu saja. Mudah-mudahan bisa memberi semangat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.